Singkat cerita, gue tumbuh dewasa dan akhirnya gue berpikir untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Pewaris terakhir part 3. Setelah pencarian panjang yang penuh ketegangan, geng 4G, Dot, Kona, Peot, dan Robi akhirnya menemukan Bang Topan di sebuah goa terpencil di pinggir sungai. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini teman-teman dan tolong tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Goa itu gelap, lembab, dan hanya diterangi cahaya obor kecil yang hampir padam. Suasana sunyi, hanya suara tetesan air yang terdengar. Bang Topan duduk bersandar di dinding batu, wajahnya tampak letih dengan luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tanpa basa-basi, Dot segera maju. "Bang, kami akhirnya nemuin abang. Tapi, kenapa sih abang diincar terus sama mereka? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bang Topan menatap mereka satu persatu. Ada keraguan dalam tatapannya. "Gue gak nyangka kalian bakal sejauh ini nyari gue. Jujur, gue sebenarnya males ngomongin masalah ini. Ini rumit. Terlalu besar buat kalian tangani. Kita gak bakal balik sebelum tahu semuanya," sahut Robi, suaranya penuh tekad. Bang Topan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu tak ada gunanya menyembunyikan kebenaran lagi. Akhirnya, ia mulai menceritakan asal-usul hidupnya. Masa lalu Bang Topan. Bang Topan mengungkapkan bahwa ia lahir di sebuah kota kecil di Malaysia. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, ia hidup bersama bibinya dan suami bibinya yang memperlakukannya seperti anak sendiri. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kasih. Saat Topan masih kecil, keluarganya memutuskan pindah ke Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka tinggal sebentar di Padang sebelum akhirnya menetap di Bandung. Di sana, bibinya dan suaminya mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah besar milik seorang pengusaha kaya raya. Rumah itu megah, tetapi menyimpan rahasia gelap. Pengusaha tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Bibi dan suaminya hanya bekerja sebagai pelayan, tetapi mereka tidak pernah merasa nyaman. Suatu hari, terjadi tragedi yang mengubah hidup Bang Topan selamanya. Suami bibinya tewas dalam sebuah serangan yang diduga dilakukan oleh salah satu musuh dari pengusaha tersebut. Kejadian itu membuat bibinya sangat ketakutan. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan pergi membawa anak kandungnya, meninggalkan Bang Topan sendirian di rumah itu. "Sejak saat itu, gue hidup di bawah asuhan pengusaha itu," ucap Bang Topan. "Dia mengajarkan gue banyak hal, tapi gue juga tahu ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Gue mulai menyadari bahwa dia adalah bagian dari jaringan besar yang melakukan banyak hal terlarang." Bang Topan tumbuh dewasa dalam lingkungan penuh bahaya. Ia menyaksikan konflik-konflik yang terus terjadi, dan perlahan-lahan ia memahami bahwa pengusaha tersebut memiliki banyak musuh. Salah satunya adalah kelompok misterius yang dikenal sebagai Bayangan Hitam. Bayangan Hitam adalah kelompok yang kejam. Mereka terkenal karena tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang dianggap ancaman. Mereka adalah musuh utama pengusaha itu, dan sekarang mereka mengincar gue. Bang Topan menjelaskan bahwa kelompok itu mencurigai dirinya memiliki informasi penting yang dapat membahayakan mereka. Itulah sebabnya mereka terus memburunya. Insiden pembakaran rumah Pak RT beberapa waktu lalu adalah bagian dari upaya mereka untuk mengirimkan pesan peringatan kepada Bang Topan. "Gue gak punya tempat aman lagi. Mereka terlalu kuat, dan gue tahu mereka gak akan berhenti sampai gue gak ada," ucap Bang Topan dengan nada putus asa. Keputusan sulit geng 4G. Setelah mendengar cerita Bang Topan, keempat anggota geng 4G terdiam. Apa yang mereka dengar jauh di luar dugaan. Masalah yang dihadapi Bang Topan terlalu besar untuk mereka. Dan mereka sadar bahwa membantu Bang Topan berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kona akhirnya angkat bicara. "Bang, ini terlalu berat. Kita cuma anak kampung, mana mungkin kita bisa lawan kelompok besar kayak gitu. Tapi kalau kita gak bantu, siapa lagi yang bakal bantu Bang Topan?" balas Robi. Peot yang biasanya banyak bercanda pun tampak serius kali ini. "Kalau kita bantu, kita juga bakal jadi target mereka. Kita gak cuma bahaya, tapi kampung juga bisa kena." Dot menghela napas panjang. "Kita udah sejauh ini. Masa kita ninggalin abang sekarang? Kalau kita gak bantu,
kita bakal nyesel seumur hidup. Bang Topan memandang mereka dengan serius. Gue gak akan maksa kalian. Kalau kalian gak mau ikut, gue paham. Ini bukan urusan kalian, dan gue gak mau kalian jadi korban. Keempatnya saling berpandangan. Mereka tahu, keputusan ini bukan hanya tentang Bang Topan, tapi juga tentang keberanian mereka untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pertemuan tak terduga. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara langkah kaki terdengar dari luar goa. Mereka langsung siaga. Dari balik kegelapan, muncul sekelompok orang dengan wajah dingin dan penuh ancaman. "Jadi di sini lo ngumpet, Topan?" ucap salah satu dari mereka dengan nada tajam. Bang Topan berdiri dengan tegang. "Mereka tahu gue di sini," ucapnya pelan pada geng 4G. Dhot mengepalkan tangan. "Kalau gitu, kita gak punya pilihan. Kita harus lawan mereka." "Lo yakin, Dot?" tanya Peot, masih ragu. "Sekarang atau gak sama sekali?" jawab Dhot tegas. Apa yang akan dilakukan geng 4G? Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi ancaman besar ini? Ataukah mereka akan memilih untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Bang Topan? Pertarungan baru telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Di sisi lain, Pak Rungkad, ayah Peot, semakin dilanda kecemasan. Setiap malam, bayangan wajah anaknya terus menghantui pikirannya. Ia teringat saat terakhir kali Peot berpamitan, dengan senyuman yang selalu ia kenal. Kini, senyuman itu berubah menjadi misteri yang harus dipecahkan. Setelah melapor ke polisi, Pak Rungkad memutuskan untuk tidak hanya diam menunggu. Ia bergabung dengan Pak RT untuk mencari jejak. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada yang tidak beres. Hingga akhirnya, sebuah petunjuk kecil mengarahkan mereka ke hutan di mana persembunyian Bang Topan dan geng 4G berada. Benturan di goa. Ketika polisi mengepung goa, ketegangan memuncak. Dari dalam goa, suara-suara perdebatan terdengar. Geng Mata Iblis, yang merasa terpojok, tidak tinggal diam. Mereka melawan dengan segala cara, mulai dari jebakan hingga serangan mendadak. Namun, polisi yang telah mempersiapkan diri dengan matang berhasil memukul mundur mereka. Suara ledakan kecil dan tembakan memecah kesunyian malam. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi akhirnya, satu persatu anggota geng Mata Iblis tumbang. Pak Rungkad yang ikut dari jarak aman menyaksikan langsung betapa rumit situasi tersebut. Dalam hatinya, ia berharap Peot tidak terlibat dalam kekacauan ini. Di tengah hutan, asa dan ketakutan. Sementara itu, geng 4G yang bersembunyi di bagian lain hutan mulai menyadari situasi semakin tidak menguntungkan. Mereka mendengar suara pertempuran di kejauhan. "Kita harus pergi sekarang juga," kata Dhot dengan nada tegas. Namun, Bang Topan menggeleng pelan. "Kita gak bisa terus-terusan lari tanpa tujuan. Mereka akan terus mengejar kalau kita tidak melakukan sesuatu." "Jadi, apa rencana kita sekarang?" tanya Peot dengan suara gemetar. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa takut. Bang Topan menatap anak-anak muda di hadapannya. "Kita harus melawan, tapi kali ini, kita perlu strategi. Kita gak cuma bertahan hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus memastikan geng Mata Iblis benar-benar hancur. Kalau tidak, mereka akan terus menjadi ancaman untuk siapapun." Malam itu, di bawah rindangnya pohon-pohon besar, geng 4G mengatur rencana baru. Bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang mengakhiri teror geng Mata Iblis selamanya. Di lain tempat, Pak Rungkad dan polisi berhasil menangkap satu dari anggota geng Mata Iblis yang melarikan diri. Setelah interogasi singkat, pria itu akhirnya mengungkap lokasi persembunyian lain yang berpotensi menjadi tempat Bang Topan dan geng 4G berada. Pak Rungkad merasakan campuran antara lega dan takut. Ia berharap petunjuk ini bisa membawa anaknya kembali, tetapi ia juga sadar ada kemungkinan besar Peot telah terseret jauh ke dalam konflik ini. Apa yang akan terjadi ketika jalan Pak Rungkad bertemu dengan geng 4G? Apakah Peot akan berhasil keluar dari kekacauan ini? Dan akankah geng 4G mampu mengalahkan ancaman yang lebih besar dari yang mereka duga? Babak baru penuh ketegangan dan pengorbanan menanti.